Baik, selanjutnya Mustafa Nazif. Profesor Derman berbaik hati menjawab kegundahan saya melalui email Dr. Ifin Syik. Ia menyatakan bahwa Mustafa Nazif dikenal dengan nama Kadir Gali Mustafa Nazif Effendi adalah daerah di Istanbul antara Sultan Ahmed dan Lautan Marmara. Adapun Najib Bey dikenal juga dengan nama Haji Mehmet Najib Bey. Ialah kaligrafi yang berbeda. Jadi ada dua Najib di sini. Memang keduanya hidup kurang lebih sejaman. Ini yang lebih membuat bingung. Quran Kudus yang saya maksud adalah Quran yang banyak digunakan oleh para hafiz Quran. Cetakan Menara Kudus Jawa Tengah yang dimulai produksi pada tahun 74. Quran ini tersebar tersebar luas di pesantren-pesantren Indonesia sejak pertengahan dawarsa tahun 70-an. Anas Zainal Mutakin tahun 2010 menyatakan dalam skripsinya setelah melalui penelitian diketahui bahwa mushaf tersebut cetakan Menara Kudus mengkopi ulang mushaf Bahriyah dan Suriyah milik Kiai Haji Arwani Amin, pengasuh pesantren yang baul Quran Kudus. Barangkali Quran milik Kiai Haji Arwani yang digunakan sebagai naskah asli cetakan itu benar berasal dari Suriah. Namun tadi diragukan bahwa asal-muasalnya dari Istanbul, Turki. Bagian depan dan belakang Quran Kudus ini sudah mengalami perubahan, penambahan, dan penyesuaian tertentu. Namun, teks Qurannya sendiri dapat dipastikan hasil karya kaligrafer Mustafa Nazif Effendi Istanbul. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Siti Nurafiah. Baik, yang selanjutnya yaitu Al-Quran Kudus yang pertama. Mushaf ini biasanya digunakan oleh para santri tahfiz dengan ukuran Al-Quran 15,5 kali 11,5 cm dengan tebal 2,5 cm. Memperoleh izin edar dari Kepala Lembaga Lektur Keagamaan tertanggal pada 29 Mei 1974. Setelah selesai ditasi oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran pada tanggal 16 Mei 1974. Melalui perbandingan kaligrafi, meskipun di dalam mushaf ini tidak dicantumkan nama penulisnya, namun dapat dipastikan bahwa khat mushaf ini ditulis oleh Mustafa Nazif yang berasal dari Turki. Di bagian belakang mushaf terdapat teks tambahan berjudul Bacaan Quran yang perlu diperhatikan, yang disusun oleh Kiai Sya'roni Ahmadi Kudus, serta ditasi dan disempurnakan oleh Kiai Arwani Amin Kudus. Di bagian belakang juga terdapat surat tanda tasih dari Lajnah Pentasih, dan di bawahnya ada pernyataan cetakan Al-Quran ini telah diperiksa dan diteliti oleh Kiai Arwani Amin, Kiai Hisham, dan Kiai Sya'roni Ahmadi. Yang ketiganya merupakan berasal dari Kudus. Contohnya ada di samping. Selanjutnya itu Quran Kudus yang kedua, Al-Quran Kudus, Quran dari Turki. Sejak awal kemunculan Quran pojok atau sebutan untuk mushaf yang setiap halaman diakhiri dengan penghabisan ayat di Turki pada akhir abad ke-16. Mushaf jenis ini terkait erat dengan para penghafal Al-Quran. Setiap halaman yang diakhiri dengan akhir ayat sangat memudahkan para penghafal dalam mempelajari tahap-tahap hafalan. Dalam sejarahnya di Turki, Quran pojok paling tua adalah Quran mushaf pada yang bertahun 1598 dengan 14 baris tulisan. Awalnya jumlah baris setiap halaman bervariasi, namun sejak paruh kedua abad ke-18, mushaf jenis ini selalu terdiri atas 15 baris. Dan ini menjadi standar sampai berakhirnya penyalinan naskah mushaf secara manual pada abad ke-19. Selama beberapa dasawarsa, sejak awal tahun 1930-an, produksi mushaf ini di Indonesia didominasi oleh cetak ulang Quran Bombay yang berciri huruf tebal. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1970-an ketika penerbit Menara Kudus mulai mencetak Quran sudut, nama lain model ini, untuk memenuhi kebutuhan para santri yang belajar menghafal Al-Quran. Contohnya dari halaman surah Al-Kahfi. Next.
Terlihat adanya kaitan yang sangat erat antara pencetakan mushaf jenis ini dengan aktivitas menghafal Al-Quran. Menurut informasi, penerbit Menara Kudus memperoleh Quran pojok yang dicetaknya itu dari Kiai Arwani Amin, pengasuh pesantren dan Baul Kudus pesantren khusus menghafal Quran. Pesantren ini memiliki ribuan santri. Penerbit Menara Kudus tidak mencantumkan nama penulis Quran pojok yang dicetaknya, tetapi dari perbandingan tulisan dapat diketahui secara pasti bahwa Quran tersebut adalah kopi ulang sebuah Quran yang diterbitkan oleh percetakan Osmanli Turki. Di bagian belakang mushaf terdapat kolofon bahwa mushaf ini ditulis oleh Mustafa Nazif dan telah ditasih oleh Hay'ah Takbit Al-Masahif Asy-Syarifah, pemerintah dari Turki di percetakan Osmanli Jumadal Ula 1370 Hijriah. Di bagian flap sampul terdapat tulisan Muhammad Salih Ahmad Mansur Albas Al-Kutubi di bab Al-Islam di Makkah Al-Mukarramah. Barangkali merupakan pedagang kitab di Makkah yang mengedarkan Al-Quran ini. Selanjutnya, ukuran mushaf aslinya yaitu 19,5 dikali 13,5 cm dengan tebal 5 cm. Sedangkan untuk ukuran mushaf Menara Kudus yaitu 15 kali 15 15,5 kali 11,5 cm dengan tebal 2,5 cm. Ukuran ini termasuk kecil dibandingkan dengan ukuran Al-Quran pada umumnya. Ukuran tersebut sesuai dengan keperluan praktis para penghafal Al-Quran, sehingga lebih mudah dibawa-bawa para santri dalam latihan menghafal sehari-hari. Karena Al-Quran ini memiliki beberapa perbedaan dalam hal ejaan tulisan seperti yang ada dalam Quran Bombay, yang telah biasa digunakan oleh masyarakat luas. Di bagian belakang mushaf yang dicetak penerbit Menara Kudus ini terdapat uraian tambahan dalam aksara Jawi berjudul Bacaan Quran yang perlu diperhatikan. Tulisan ini disusun oleh Kiai Sya'roni Ahmad Kudus serta ditasih dan disempurnakan oleh Kiai Arwani Amin. Pada halaman berikutnya terdapat surat tanda tasih dari Lajnah Pentasih Al-Quran Kementerian Agama RI dan di bawahnya ada pernyataan cetakan Al-Quran ini telah diperiksa dan diteliti oleh Al-Alamah Al-Hafiz Kiai Arwani Amin, Al-Mukarram Al-Hafiz Kiai Hisham Kudus, Al-Muhtaram Al-Hafiz Kiai Sya'roni Ahmadi dengan tanda tangan masing-masing. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Suhartika. Ya, baik. Terima kasih, Alfi. Selanjutnya adalah Al-Quran Bombay Menara Kudus 1974. Ini contoh Al-Qurannya. Next. Kemudian pencetakan Al-Quran. Di Nusantara, mushaf Al-Quran cetakan tertua berasal dari Palembang. Hasil cetak batu, litografi Haji Muhammad Azhari bin Kemas Haji Abdullah. Selesai dicetak pada 21 Ramadan 1264 Hijriah atau 21 Agustus 1848 Masehi. Sejauh yang diketahui hingga kini, inilah mushaf cetakan tertua di Asia Tenggara. Tinggalan yang diketahui sampai saat ini hanya ada pada koleksi Abad Azim Amin Palembang. Mushaf cetakan Azhari lainnya dengan tahun yang lebih muda selesai dicetak pada Senin 14 Zulqa'dah 1270 Hijriah atau 7 Agustus 1854 Masehi di Kampung Pedatuan Palembang. Van Dewal, seorang kolektor naskah abad ke-19, pernah membuat catatan lengkap mengenai mushaf ini atas permintaan Presiden Belanda di Palembang yang dimuat dalam TBG 1857. Berdasarkan catatan itu, mushaf cetakan tahun 1854 ini kemudian kini ada dalam koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta. Dengan adanya cetakan mushaf tahun 1854 itu, dapat diketahui bahwa percetakan milik Azhari paling kurang produktif dalam masa 7 tahun, yakni dalam kurun waktu 1848 sampai 1854. Meskipun demikian, luasnya peredaran mushaf hasil cetakan Azhari tidak diketahui dengan pasti karena buktinya langka. Next. Sementara itu, berdasarkan bukti-bukti yang ada, pada akhir abad ke-19
Pada akhir abad ke-19, mushaf yang beredar secara luas adalah cetakan Singapura dan Bombay. Disebut pula Mumbai, India. Bukti luasnya peredaran mushaf cetakan Singapura ditemukan di Palembang, Jakarta, Surakarta, Bali, Palu, Maluku, dan Johor. Sedangkan luasnya peredaran mushaf cetakan Bombay terdapat di Palembang, Demak, Madura, Lombok, Bima, dan Filipina Selatan. Bombay, kota di pantai barat India sejak akhir abad ke-19 memang merupakan pusat percetakan buku-buku keagamaan yang diedarkan secara luas ke kawasan Asia Tenggara. Next. Nah, ini contoh dari yang tadi ya. Yang pertama ini mushaf cetakan Muhammad Azhari Palembang. Kemudian yang kedua ini mushaf cetakan Singapura. Yang ketiga ini mushaf cetakan Bombay. Next. Kemudian mushaf Indonesia Ibnu Sutowo. Nama mushaf Indonesia tercantum di awal mushaf. Di halaman pertama di bawah gambar Ka'bah besar tertulis mushaf Indonesia. Kutiba wa tubi'a fi Indonesia, atau ditulis dan dicetak di Indonesia. Mushaf ini berukuran tanggung 20 x 14 cm. Selesai ditasih oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran pada tanggal 18 Rabiul Awal 1400 Hijriah atau 5 Februari 1980 Masehi. Adapun surat tanda tasihnya sendiri tertanggal 16 Juni 1980 dengan tanda tangan Ketua Dr. Andes Haji Mahmud Usman dan Sekretaris Dr. Andes Haji Al-Humam Munzir. Berdasarkan tanggal pada surat tanda tasih itu, jelas bahwa mushaf ini dicetak setelah bulan Juni 1980. Adapun angka tahun 1399 atau 1979 yang tercantum di awal mushaf dapat disimpulkan adalah tahun selesainya penulis mushaf ini. Pada halaman akhir mushaf terdapat maklumat dari penerbit yang merupakan amanat dari Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran Departemen Agama. Berisi pemberitahuan bagi para pengguna mushaf ini bahwa penulisan mushaf diambil dari Rosem Mushaf Al-Quran terbitan Makkah Al-Mukarramah. Selanjutnya, penggunaan tanda baca sebagian besar telah disesuaikan dengan tanda baca mushaf Al-Quran yang berada di Indonesia, kecuali beberapa tanda baca, yaitu tanwin dhammah yang umumnya dibuat sejajar, mat tabi'i tidak diberi sukun, dan setiap huruf yang tidak berfungsi dalam pembacaan diberi tanda bulat kecil atau sifar, serta penulisan tertentu untuk mad jaiz, munfasil, dan mad silah tawilah. Dua halaman naskah asli mushaf ini berada di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal Jakarta. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ukti Lutfiah. Kepada Ukti, dipersilakan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yakni mushaf cetakan penerbit Al-Ma'arif Bandung 1950-an. Penerbit Al-Ma'arif Bandung, Jawa Barat itu didirikan oleh Muhammad bin Umar Baharto pada tahun 1948, mengusul generasi pertama pencetak mushaf Al-Quran di Indonesia yang dipelopori Abdullah bin Afif Cirebon, yang telah memulai usahanya sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan Sulaiman Mar'i yang berpusat di Singapura dan Penang, serta Salim bin Sa'ad Nabhan Surabaya. Para penerbit itu tidak hanya mencetak Al-Quran, namun juga buku-buku keagamaan lain yang banyak dipakai umat Islam. Al-Ma'arif aktif sebagai penerbit dan percetakan hingga sekitar tahun 1985. Mushaf cetakan Al-Ma'arif tahun 1950-an. Di bawah ini, di samping ini adalah reproduksi cetakan Bombay dengan tambahan kitab tajwidnya di bagian akhir dari mushaf. Berikut contohnya seperti yang ada di samping ini. Kemudian adapun mushaf cetakan Al-Ma'arif yang di Pulau Pinang, itu di kawasan Asia Tenggara, salah satu pusat produksi mushaf pada pertengahan abad ke-20. Itu di Pulau Pinang, selain Singapura, Bukit Tinggi, Surabaya, Cirebon, Bandung, dan Jakarta.
Para penerbit yang biasanya sekaligus sebagai percetakan di beberapa kota itu pada masanya merupakan kepanjangan tangan dari produksi mushaf Bombay. Boleh dikatakan bahwa pada era itu semua Quran yang dicetak di kawasan ini merupakan reproduksi cetakan India dengan karakter huruf yang ekstra tebal. Mushaf cetakan Al-Ma'arif Pulau Pinang ini tanpa tarikh produksi, namun berdasarkan ciri fisiknya, kemungkinan dicetak pada pertengahan abad ke-20-an atau ke-20 atau dasawarsa kemudiannya. Nah, pada bagian depan mushaf, itu cetakan ini dilengkapi dengan muatan lokal, berupa ilmu tajwid dan tulisan Jawi sebanyak 15 halaman. Muatan lokal ini merupakan tambahan oleh percetakan Al-Ma'arif, seperti juga yang dilakukan oleh para pencetak mushaf lainnya pada zaman itu. Kemudian, mushaf jenis ini tidak digunakan lagi di Malaysia, karena sejak Saudi Arabia itu melalui Mujamma' al-Malik, Fad li Tiba'at al-Mushaf Asy-Syarif, itu mengeluarkan mushaf Madinah An-Nabawi. Nah, pada Januari 1985, itu Jumadil Awal 1405 Hijriah, pemerintah Malaysia dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang berwenang mentashih mushaf, hanya mengesahkan mushaf Saudi itu untuk penggunaan di Malaysia. Nah, demikian pula dengan pemerintah di Brunei Darussalam. Sedangkan pemerintah Indonesia dengan pertimbangan historis dan luasnya persebaran mushaf Bombay di Nusantara tetap mengakomodasi mushaf jenis ini. Hingga kini dengan modifikasi tertentu itu sesuai mushaf Al-Quran standar Indonesia. Adapun selanjutnya yaitu cetakan tinta emas pada tahun 1954. Seperti gambarnya pada ini di samping, itu Quran ini itu merupakan reproduksi cetakan Bombay dengan tambahan di bagian belakang mushaf sebanyak 13 halaman tambahannya. Nah, itu berupa ilmu tajwid yang disusun oleh Muhammad Ali Al-Hamidi, Jatinegara pada 1954, itu tanda wakaf tahsin oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Muhammad Zain Jambek, serta daftar surah dan juznya. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saripah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Ufki. Selanjutnya Pustaka Al-Haidari Kutaraja dan Pustaka Andalus Medan tahun 1951 hingga 1952. Pustaka Al-Haidari dan Pustaka Andalus Medan ini reproduksi cetakan Bombay, India, yang negeri asalnya mushaf ini dicetak kira-kira 10 tahun sebelumnya, yaitu Rabiul Akhir tahun 1359 Hijriah, dan seperti ini Qurannya, cetakannya. Next. Lalu adapun Sinar Kebudayaan Islam Jakarta tahun 1951, reproduksi cetakan Bombay dengan halaman tambahan di akhir mushaf berupa ilustrasi makhrij huruf, daftar juz dan surat yang ditulis oleh Khattat Abdul Razak Muhili. Dan seperti ini juga gambarnya. Next. Lalu ada juga nih mushaf cetakan Abdullah bin Nafis, Cirebon, tahun 1933 hingga 1957. Mushaf Al-Quran ini merupakan reproduksi cetakan Bombay dengan tambahan muatan lokal di akhir mushaf berupa uraian ilmu tajwid, dan tasyih, dan lain-lain. Next. Lalu yang terakhir itu ada cetakan Matba'ah Al-Islamiyah Bukit Tinggi tahun 1933. Mushaf Al-Quran ini dicetak oleh percetakan Matba'ah Al-Islamiyah milik
Sulaiman, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, selesai dicetak pada bulan Rabiul Akhir tahun 1352 Hijriah. Mushaf ini merupakan reproduksi cetakan Bombay, India, dan merupakan generasi awal cetakan mushaf Al-Quran di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Siti Nurafiah. Baik, yang selanjutnya yaitu Quran cetakan. Salah satu kesulitan dalam meneliti mushaf Al-Quran cetakan adalah sedikitnya penerbit yang mencantumkan tahun cetakan atau produksinya. Ini tidak seperti cetakan buku bacaan biasa yang di halaman depan hampir selalu mencantumkan tarikh produksi, berupa cetakan keberapa dan tahun keberapa. Sebagai contoh, sebuah mushaf yang penulis beli di sebuah toko di dekat Masjid Agung Surakarta pada tanggal 16 Agustus 2016 lalu. Mushaf yang diterbitkan oleh sebuah penerbit di Surakarta ini tidak mencantumkan tahun cetak, sehingga sulit untuk memastikan tahun keberapa dicetak. Kondisi mushaf masih baru dan pasti belum lama masuk di pasar. Satu-satunya penanggalan yang ada pada mushaf ini terdapat di tanda tasbih. Mushaf ini ditasbih pada 6 Maret 1989 dengan nomor P3-TL-01-057-1989. Apakah mushaf ini dicetak tidak lama setelah surat tanda tasbih diperoleh penerbit? Bisa dipastikan tidak. Karena secara fisik kondisi mushaf baik kertas maupun jilidnya bukanlah dari 27 tahun yang lalu. Next. Ada dua kemungkinan mengapa penerbit mushaf Al-Quran tidak mencantumkan tahun cetakan. Yang pertama, tidak mau repot secara teknis dalam proses percetakan, atau yang kedua, tidak mau repot mengurus pengajuan ulang pendatasi ke Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama sebelum mencetak ulang mushaf. Dalam aturan pentasihan, sebenarnya satu tanda tasih hanya untuk satu kali cetak. Artinya, penerbit harus mengajukan tanda tasih ulang sebelum mencetak ulang sebuah mushaf. Sebenarnya keadaan seperti itu tidak hanya terjadi saat ini dan di Indonesia. Mushaf-mushaf cetakan Mesir, India, Turki pada abad ke-20 diduga banyak yang sulit dipastikan waktu cetaknya karena angka tahun yang tercantum di mushaf tidak akurat lagi, disebabkan oleh cetak ulang, penerbit yang abai, dan sebagainya. Tidak tercantumkannya tahun produksi atau percetakan suatu mushaf akan menyulitkan usaha pendataan Quran yang beredar di Indonesia dan akan menyulitkan penelitian mushaf cetak sekarang pun ataupun di masa depan. Next. Mushaf Al-Quran Bombay terbitan PT Korea Toha Putra tahun 2000. Quran berhuruf tebal Asia India yang sejak tahun 1930-an menjadi mushaf utama yang dibaca masyarakat Muslim Nusantara dan beredar secara luas di kawasan ini hingga tahun 1980-an. Belakangan ini semakin sulit dicari di toko buku. Sejak sekitar 10 tahun terakhir, para penerbit semakin sedikit yang mencetak mushaf jenis ini. Di antara yang sedikit itu, PT Karya Toha Putra, penerbit besar Quran di Semarang, masih mencetak Quran ini dengan nama seri Al-Malik. Penerbit ini menamai setiap jenis Quran yang diterbitkannya dengan nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Mushaf berkulit hijau ini berukuran sedang yaitu 14,5 kali 21 cm dengan tebal 2,7 cm. Tanda tasbih mushaf ini tertanggal pada 25 September 2000. Meskipun demikian, dilihat dari fisiknya, diduga bahwa mushaf ini dicetak belum begitu lama. Next. Mushaf ini dicetak dengan mempertahankan komposisi teks yang telah dicetak bertahun-tahun sebelumnya. Di bagian depan sebelum teks Quran terdapat uraian Fadhoil Quran dalam huruf Jawi. Di bawah judul ini tertera angka tahun 1976. Penjelasan 3,5 halaman itu dilanjutkan dengan adab Al-Quran yang berisi 17 butir uraian tata cara atau adab sopan santun jika hendak membaca Quran hingga selesai. Selanjutnya, tertera beberapa doa, yaitu doa meminta ampun, doa minta tetap diberi hidayah dan rahmat, doa meminta rezeki yang tak terkirakan, doa meminta mendapat anak yang soleh,
doa agar negara kita aman, adil, dan makmur, doa sapu jagat. Tetapi dalam Quran Bombay terbitan Pulau Pinang Malaysia yang lebih awal disebut doa minta kebaikan di dunia dan akhirat, serta doa agar tidak disiksa waktu kita lupa atau salah. Teks ini ditulis oleh Ibnu Sulaiman Al-Karimi. Selanjutnya, ini contoh-contoh mushafnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sumartika. Baik, selanjutnya mushaf karya Safaruddin. Ayah. Mushaf ini ditulis oleh Safaruddin, asal Panunggalan. Barangkali Panunggalan, Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Diterbitkan oleh penerbit Sifi Wicaksana Semarang tahun 2001. Untuk menegaskan bahwa mushaf ini dengan Rosem Usmani, di halaman depan ditulis muwafiq li ar-Rosem al-Usmani, sesuai Rosem Usmani. Ukuran mushaf ini 15 x 11 cm. Mushaf ini selesai ditulis pada tahun 1418 Hijriah atau 1998 Masehi, seperti tercantum di halaman awal dan akhir mushaf. Namun baru terbit di 3 tahun kemudian, tahun 2001, dengan tanda tasih tertanggal 30 Mei 2001. Tanggal tasih ditandatangani oleh Haji Abdullah Surakarta, Kepala Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, dan Haji Muhammad Sohib Tahar, Sekretaris. Next. Mushaf 18 baris. Mushaf Al-Quran ini merupakan Mushaf Al-Quran ini merupakan karya Ustadz Rahmatullah Ad-Dimawi. Di bagian akhir mushaf tertulis bahwa karyanya berasal dari Demak. Mushaf 30 juz ayat pojok dengan Rosem Usmani diterbitkan oleh penerbit Ashifa Semarang tahun 2000. Ciri hurufnya tebal, mengesankan seperti halnya mushaf asal cetakan Bombay yang disukai secara luas oleh masyarakat Muslim Indonesia. Mushaf ini merupakan model ayat pojok atau ayat sudut yang umum digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Ustadz Rahmatullah telah wafat beberapa tahun lalu. Semasa hidup, ia bersama adiknya, Ustadz Mujib, yang juga asuh pesantren An-Nuriyah di Desa Mutih Kulon, Kecamatan Ustadz Rahmatullah banyak menulis hot untuk buku-buku agama. Next. 10 tahun terakhir ini, hampir semua penerbit mushaf di Indonesia mengambil Madinah An-Nabawiyah untuk mushaf yang mereka terbitkan. Mushaf tersebut diterbitkan oleh Mujamma' Al-Malik Fahad Litiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif, Saudi Arabia, adalah karya Usman Toha asal Suriah. Modifikasi kaligrafi mushaf Madinah menjadi mushaf Al-Quran standar Indonesia dengan memanfaatkan teknologi siap cetak dan sangat murah jika dibandingkan dengan menulis baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ukti Lutfiah. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya 1991. Mushaf ini merupakan salah satu dari 3 jenis mushaf Al-Quran standar Indonesia. Pertama, mushaf Al-Quran Rosem Usmani. Penetapan mushaf ini berdasarkan mushaf cetakan Bombay karena model tanda baca dan hurufnya itu telah dikenal luas oleh umat Islam di Indonesia sejak puluhan tahun sebelumnya. Bahkan jika dihitung sejak awal peredarannya, di Nusantara telah mencapai 1 abad lebih. Yang kedua yakni mushaf Al-Quran Bahriyah yang memiliki rosem ilmai atau walaupun rosem itu tidak sepenuhnya. Yang ketiga, yang kemudian mushaf ini itu modelnya diambil dari sebuah mushaf cetakan Matba'ah Bahriyah itu Turki yang kaligrafinya sangat indah. Nah, jenis mushaf ini juga telah digunakan secara luas oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di kalangan para penghafal Al-Quran, dengan ciri setiap halamannya itu diakhiri dengan akhir ayat. Nah, di bagian depan mushaf itu tertulis mushaf ayat sudut Departemen Agama. Artinya, mushaf ini berpola ayat sudut atau ayat pojok ayat atau ayat pojok, yaitu setiap halaman. Di bagian sudut atau pojok bawah kiri itu berakhir dengan penghabisan ayatnya. Nah, istilah Bahriyah itu sendiri sebenarnya adalah nama percetakan milik Angkatan Laut Turki di samping mushaf Al-Quran.
ketiga itu ada mushaf Al-Quran Braille, yaitu mushaf bagi para tunanetra. Mushaf ini menggunakan huruf Braille Arab sebagaimana diputuskan oleh Konferensi Internasional UNESCO tahun 1951, yaitu Alkitab Al-Arabiyah An-Nafirah. Dalam penafsirannya, jenis mushaf ini menggunakan prinsip-prinsip Rosam Usmani dalam batas-batas tertentu yang bisa dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Khotnya karya Muhammad Syadzali Sa'ad. Mushaf ini ditulis oleh Muhammad Syadzali Sa'ad pada tahun 1973 hingga 1975. Namun, sebagai mushaf Al-Quran Standar Indonesia dengan Rosam Usmani baru diresmikan pada tahun 1984, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama itu tentang penetapan mushaf Al-Quran Standar. Mushaf ini diterbitkan oleh Maktabah Sa'adiyah Putra Jakarta 1985. Mushaf ini berhuruf tipis. Adapun mushaf terbitan tahun 2004 ini merupakan mushaf standar tulis ulang. Ada yang menyebutnya demikian, mushaf standar tulis ulang. Nah, ditulis oleh Ustadz Baikuni, Yasin, dan para tim. Kemudian mushaf standar edisi kedua ini mempunyai ciri tulis tebal, berbeda dengan mushaf karya Ustadz Muhammad Syadzali Sa'ad tadi yang tulisannya itu cukup tipis. Konon pilihan kepada huruf tebal itu berdasarkan keinginan masyarakatnya waktu itu, karena waktu itu lebih sering dengan huruf tebal sebagaimana mushaf asal Bombay. Nah, kaligrafer Muhammad Syadzali mempunyai paling kuat standar Indonesia edisi pertama dan mushaf Indonesia atas pesan Ibnu Sutowo yang selesai ditulis pada tahun 1979. Ini merupakan Al-Quran karya Muhammad Syadzali Sa'ad tadi, dan ini tulis ulangnya dari Ustadz Baikun Yasin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman Rumakalah yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kita masuk kepada teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman, apa ada yang mau bertanya? Mungkin tidak ada yang mau bertanya ya. Selanjutnya kami masuki acara yang keempat, yaitu tambahan dari dosen pembimbing kepada Masa kalian nanya ini? yang biasa aja, yang ada kotak-kotaknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan percetakan atau bagaimana sejarah mushaf, dan khususnya ada yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Sebentar, tetap saya ngehang. Jangan yang kecil. Ya. Kalau dulu mah kan ranjang kecil ya, Mas. Kalau ini mau kotak gede. Ya, kan dia yang kirimin ya. Gambarnya ke Edo. Ya. Percetakan mushaf dari periode 1930 sampai sekarang ya. Yang pertama bahwa periode 1930 sampai 59 tadi yang disampaikan sama Makala bahwa di sana ada cetakan Matbah Al-Islamiyah, kemudian juga ada cetakan Al-Ma'arif, kemudian ada Sinar Kebudayaan Islam dan sebagainya. Nah, secara keseluruhan bahwa mushaf Indonesia itu masih sangat terinspirasi sekali atau dari mushaf Bombay ya, dari mushaf India, mushaf Bombay yang mempunyai ciri tulisannya itu agak tebal ya. Ya, dulu memang mushaf Indonesia itu sangat didominasi oleh mushaf cetakan atau tulisan yang Bombay. Nah, kenapa? Karena memang pada waktu itu mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia itu hanya itu yang ditemukan. Ya, tadi lagi-lagi kalau kita kembalikan pada kebudayaan yang ada di Indonesia, kebudayaan semakin berkembangnya masa atau zaman, semakin berkembang juga kebudayaan yang ada di sebuah negara atau di sebuah negeri. Nah, ini menandakan dari berbagai macam aspek. Salah satunya itu adalah mushaf. Kita tahu bahwasanya mushaf Al-Quran sudah melalui perjalanan yang panjang. Ya, terputus ya. Ya, kemudian tulisan Al-Quran mulai ada dobetnya, apakah itu harokat ataupun tanda-tanda yang lainnya. Dobet pun dulu hanya dirumuskan terkait dengan harokat saja. Fathah, kasroh, dhamma. Nah, sekarang kan dobet macam-macam ya. Sudah ada dobet sukun. Dulu sukun tidak ada. Dulu namanya huruf sukun. Huruf yang sukun itu tidak diberikan dobet apa-apa. Kemudian ada dobet mad, ada apalagi ketika kita menggunakan mushaf riwayat lain ya. Itu ada dobet taklil, ada dobet imalah, ada dobet sakat, ada dobet dan macam-macamnya. Belum lagi terkait dengan ragam tulisan atau mazhab dalam rosem. Belum lagi terkait dengan tanda wakaf ibtida. Belum lagi sistem pewarnaan dalam permushafan. Terkait dengan mushaf masa awal-awal di negara kita di Indonesia, bahwasanya yang dilalui oleh mushaf yang ada di Indonesia itu tentu terkait dengan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Tentunya kan kalau tidak salah terkait dengan
teori perdagangan ya. Bagaimana dulu para pedagang itu tukar menukar dan terkait dengan apa yang mereka bawa. Salah satunya itu adalah terkait dengan mushaf. Kita ada pedagang dari India juga membawa mushaf yang memang mereka biasa gunakan di negaranya dan digunakan di Indonesia. Nah, Islam menyebar ke Indonesia tentunya dengan mushafnya, karena tentunya tadi lagi-lagi bahwasanya mushaf itu juga salah satu saksi sejarah bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bisa mendeteksi bagaimana mushaf-mushaf kuno dulu itu bisa kita lihat dari iluminasinya. Kita bisa lihat dari kertas yang digunakan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Nah, tadi saya katakan bahwasanya dari masa ke masa itu masih mereproduksi mushaf Bombay. Artinya memang cukup lama sekali kita masih menggunakan mushaf Bombay ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, tadi kan di tahun tadi ada cetakan Al-Ma'arif, juga cetakan Sinar Kebudayaan Islam, Pustak Al-Hay dari Kutaraja tadi disampaikan ya. Nah, tahun 59. Nah, di periode kedua di tahun 60 sampai 89. Nah, di sini sudah mulai adanya pemberian tanda tasih dalam mushaf. Bahwa itu dilakukan pada 10 November 60. Yang Menteri Agamanya pada waktu itu adalah Haji Muhammad Wahid Wahab, itu memberikan atau mengeluarkan tanda tasih ya. Tanda tasih, format tanda tasihnya berbeda dengan yang ada sekarang. Tentunya tanda tasih itu dikeluarkan, ditandatangani oleh Menteri Agama disertai 4 nama pentasih. Nah, Kepala Lajnah Tasih itu pada waktu itu adalah Haji Muhammad Saleh Swadi. Nah, memberikan himbauan agar umat Islam memelihara kesucian mushaf. Tanda tasih ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Nah, seperti apa yang ada di PPT. Kemudian di tahun 67-nya Al-Quran juga mengeluarkan mushaf Departemen Agama mengeluarkan mushaf yang ada terjemahannya. Nah, artinya bahwa pada waktu itu yang dilibatkan oleh Departemen Agama ulama-ulama yang terkait dengan bidangnya dalam Al-Quran. Tetapi memang secara belum spesifik ya, ulama-ulama Quran belum spesifik jadi secara umum saja. Kan kalau kita bicara lebih spesifik lagi terkait dengan ilmu-ilmu pentasihan, atau nanti kita akan belajar di bagian akhir nanti pertemuan sekian bahwa nanti bagaimana secara kita mengajukan tasih. Nah, itu nanti ada teknisnya bahwa ilmu-ilmu yang dilibatkan dalam permushafan itu kan sangat banyak sekali ya, yang terkait dengan teks dan juga ilmu-ilmu yang terkait dengan non-teks yang seperti kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa yang terkait dengan teks ada ilmu Rasul Usmani. Nah, itu ada spesifik harus ada ulama atau kiai yang membidangi dalam ilmu Rasul Usmani. Bukan ilmu Al-Quran secara umum, bukan. Dan kitab-kitab yang terkait dengan Rasul Usmani pun ada secara spesifik itu. Belum lagi terkait dengan harokat, belum lagi terkait dengan tanda wakaf ibtidah dan seterusnya. Nah, dewasa ini bahwa mushaf Indonesia semakin kemari itu semakin banyak pembenahan atau perbaikan dalam arti sifatnya yang memang yang perlu dibenahi terkait dengan ilmu-ilmu permushafan. Karena memang lajnah pentasih mushaf itu sekarang diisi oleh mereka yang memang membidang. Ya kan salah satunya itu kan yang mengajarkan kalian itu kan Ida Zulfi ya yang mengajarkan Braille ya. Itu juga beliau ada di sana. Nah, bagaimana? Jadi yang ditasih itu bukan hanya Quran. Jadi kan mushaf standar Indonesia itu apa sih yang dimaksud? Mushaf standar itu ada 3 komponen. Ada mushaf Bahriyah, ada mushaf Usmani sama mushaf Braille. Nah, mushaf Braille ini pun perlu ditasih. Nah,
mereka yang membidangi dalam masalah itu diberikan posisi yang memang mereka fokus dalam masalah itu. Cuma tantangannya dihadapi Departemen Agama itu terkait dengan bagaimana mushaf digital ya. Kita sangat mudah sekali untuk mengakses mushaf di Play Store misalnya atau di Store gitu. Ini sudah lolos tasih dari Departemen Agama. Saya sih kurang tahu, tapi feeling saya sih belum. Jadi Departemen Agama hanya baru sekedar mentasih mushaf-mushaf yang sifatnya cetakan, bukan yang digital. Nah itu perlu itu, harus ada yang mengawasi dalam masalah itu. Karena tidak jarang kita temukan kesalahan-kesalahan ya dalam mushaf digital ya. Atau kalau menurut saya juga perlu ditasih juga. Harus ada yang mentasih mushaf-mushaf atau mereka yang membaca Al-Quran melalui YouTube misalnya. Khususnya yang ada di kalangan, khususnya ada yang di Indonesia ya. Kan banyak sekali tuh yang murotal atau YouTuber yang memang membuat konten terkait dengan bacaan Al-Quran. Kontennya bagus. Cuma harus ada yang mengawasi gitu. Harus ada yang mengawasi. Masalahnya kalau bacaan ini diikuti oleh orang lain dan itu bacaan salah, itu kan nanti akan ada kesalahan-kesalahan yang diikuti, turun temurun kesalahannya. Nah, makanya teman-teman yang memang punya niatan untuk membuat konten murotal itu bagus, tapi tetap harus dikasih dulu gitu. Karena kan tadi Al-Quran itu kan dipelihara dari aspek bacaannya, dari aspek tulisannya. Dari aspek bacaan juga kan apabila ada kesalahan-kesalahan dalam membaca, jangankan bahkan kesalahan khofi saja, kan lahan itu ada jali, ada khofi ya. Lahan khofi saja, kurang guna, kurang harokat, itu akan bermasalah. Nah, kita tidak banyak yang menambahkan ya, tadi sudah cukup memadai apa yang disampaikan oleh Pak Kepala. Tapi intinya poinnya bahwa kalian harus melihat bagaimana perjalanan mushaf yang khususnya yang dilalui oleh mushaf di Nusantara ini atau mushaf yang di Indonesia ini, harus kalian tahu bagaimana perjalanannya. Biar nanti ketika mushaf yang sudah jadi sekarang kan mushaf Departemen Agama itu sudah sudah terlihat mumpuni ya. Bahkan sudah dilakukan berkali-kali musyawarah kerja ulama Al-Quran dari beberapa tahun sampai terakhir dulu di tahun 2016 itu dulu ada International Conference on the Holy Quran di Hotel Arya Duta sekitar tanggal 30 Agustus sampai 1 September. Nah, menghasilkan ini ada makalah-makalahnya saya pegang ini. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia terkait dengan bagaimana mushaf Al-Quran kita itu dibahas mengundang dari berbagai macam ulama, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Itu ada dilibatkan dari ulama dari Mesir, dari Syria, jadi mushaf kita itu, mushaf Indonesia itu atau mushaf Lajnah Petasi Mushaf itu sudah banyak dibahas. Makanya saya bingung kalau ada yang menyalahkan, misalnya ada menyalahkan mushaf Departemen Agama. Ini sudah dikaji berulang-ulang, sudah dikaji. Toh kalau ada kekurangan ya namanya pekerjaan manusia ya, itu sangat wajar. Ada kekurangan. Misalnya kalau di mushaf Indonesia belum ada profilnya. Ya, ke depan pasti itu pembahasan itu bukan pasti sudah sangat dipikirkan oleh para anggota Lajnah Petasi Mushaf gitu. Ya, saya rasa itu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di minggu depan dengan tema yang berbeda. Tapi nanti saya share di grup terkait dengan bagaimana perjalanan atau sejarah penulisan mushaf Al-Quran standar Indonesia, khusus standar Indonesia ya. Tidak secara umum. Walaupun nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi ini untuk bahan bacaan kalian. Sebagai informasi, nanti jam 2 saya ada acara diskusi bulanan di LPPI ya, LPPI IIKI. Nah, itu saya disuruh jadi pembicara terkait dengan disertasi yang kemarin saya tulis.
Bagi teman-teman yang ada waktu untuk hadir, silakan bisa hadir yang ingin tahu terkait dengan tanda baca ya. Karena kan disertasi saya itu terkait dengan dobet mushaf Al-Quran. Saya komparasikan antara dobet Abu Umar Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman Ibn Najah. Kalau memang ada waktu dan tertarik, silahkan nanti saya share di grupnya ya. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak atas tambahannya. Selanjutnya, sesi penutup. Mari kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat makalah. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Tolong yang bertanggung jawab untuk minggu depan tolong dipersiapkan ya, terkait dengan tema yang akan dibahas. Sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.